percaya bahwa dengan acara Happiness Moment sore hari ini, semua kita penuh dengan berkat Tuhan ya. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami datang dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur karena kami tahu setiap waktu kami, hari kami ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Bapa, mari Engkau berkati tempat yang kami gunakan untuk mendengarkan program ini melalui streaming, melalui apapun yang kami gunakan, juga peralatan yang ada Engkau juga kuduskan supaya tidak ada gangguan, tetapi kami semua akan menikmati berkat ini. Hamba berdoa, kuduskanlah kami karena firman Allah ini kudus. Kuduskan pikiran kami, kuduskan telinga roh kami, bahkan mata roh kami, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar, kami percaya berkat Tuhan mengalir. Bahkan hamba berdoa urapan khusus nyata kepada kami, sehingga rahasia-rahasia ilahi itu boleh dibukakan dan kami semua boleh menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, hari ini saya akan bicara tentang perkatakan berkat atau speak bless ya. Nah, kenapa ini penting saudara? Karena di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita itu lupa kalau sebenarnya kita ini diberkati oleh Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, kita itu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, harus ingat dulu bahwa mengapa harus perkatakan berkat. Kenapa harus speak bless? Ya, ingat baik-baik bahwa mulut kita punya kuasa. Anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Setiap perkataan-perkataan yang kita ungkapkan atau kita ucapkan itu ada kuasa di dalamnya. Dan oleh karena itu hari ini kita mau perkatakan apa? Kita perkatakan kalau kita ini susah ya, kita akan mengalami kesusahan terus. Kita akan berkata kalau kita ini bersyukur, kita akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu kita rasakan. Jadi perkataan-perkataan yang keluar itu harus dikontrol dengan satu yang kita tahu bahwa mulut ini ada kuasa. Perkataan ini punya kuasa ya. Nah, apa yang kita mau perkatakan? Berkat. Nah, ini poin yang saya akan bahas pada sore hari ini. Karena ada banyak orang berfokus kepada namanya berkat itu, ya. Kita berkata bahwa berkat itu ya hanya yang dilihat secara materi. Apa arti berkat buat saudara? Apakah yang dibilang berkat itu adalah uang? Ya, banyak orang yang mengartikan berkat dengan uang dan barang-barang berupa materi, saudara. Ya, istilah orang kalau dibilang diberkati itu karena apa? Kita merasa bahwa dia kaya, oh diberkati. Oh dia banyak uang, oh diberkati. Oh banyak sekali aset-asetnya, dia diberkati. Apakah berkat yang Tuhan maksudkan itu dinilai dari yang dilihat oleh kasat mata manusia saja? Atau ada berkat kekal yang luar biasa yang lebih dari yang kita lihat secara mata jasmani, ya? Nah, banyak orang Kristen yang berpola pikir masih dengan pola pikir duniawi ini, ya. Contoh, kalau kita ke gereja, ayo ke gereja supaya kamu diberkati. Tapi yang dibilang diberkati itu, yang kita fokuskan itu, oh iya, saya besok mau bikin usaha, biar usaha saya laris, ya saya ke gereja. Nah, ya kan? Ada lagi mungkin, ayo pergi cari Tuhan, berdoa, minta didoakan, supaya segala hal yang kamu lakukan dalam usaha-usahamu itu berhasil. Jadi kita seakan-akan mencari Tuhan itu supaya mendapatkan berkat secara jasmani yang kita inginkan. Ya, kita berbisnis berhasil, kita berjualan laris manis. Nah, kalau orang Kristen berpola, ya, kalau mencari Tuhan beribadah, ya, supaya kita diberkati secara jasmani tadi, ya, bahkan ya kita memberi perpuluhan, memberi persembahan supaya kita juga diberkati. Ya, tanda kutip yang saya bilang tadi, berkatnya adalah pandangan berkat jasmani, ya. Ini adalah satu kesalahan yang paling fatal, saudara, ya, karena di mana motivasi kita berada itu akan mewujudkan seperti apa hati kita, saudara. Ya, jadi kalau saudara mencari Tuhan, sepertinya kita beribadah supaya diberkati secara jasmani, secara finansial, ya. Kok kita sama seperti orang-orang yang sepertinya mereka mencari juga, ya,
kesugihan, ya, keberhasilan dalam hal-hal usaha mereka. Ya, seperti orang-orang yang pergi mencari di gunung-gunung yang mereka merasa itu keramat bagi mereka. Ya, Gunung Kawi, Gunung Lawu, ke pantai selatan, kemana-mana, karena mereka merasa, oh saya mau bikin usaha biar laris. Saudara kalau punya pola yang tadi, ke gereja atau cari Tuhan supaya gitu ya, laris usahanya. Saudara sama dengan orang-orang dunia yang mencari cara-cara dunia supaya mereka melihat bahwa kayaknya kalau saya mencari Tuhan ini, saya juga diberkati. Apakah Tuhan itu diukur sangat kecil sekali dengan hanya soal makan dan minum, dengan apa yang kita kerjakan itu? Oh, tidak sama sekali, saudara. Ini poin penting untuk kita mesti mengerti, ya. Jadi kalau kita mengerti, kita mencari Tuhan itu memang karena ingat kita diciptakan memuliakan Dia. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, ingat hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan ke gereja beribadah supaya dan supaya dan supaya. Ya, supaya kita boleh melihat banyak hal yang sepertinya orang dunia mencari-cari, dan kita sudah punya Tuhan yang kita tahu bukan hanya itu, bukan itu, terlalu kecil, saudara, terlalu kecil, ya. Kalau kita seperti itu, makanya saya katakan tadi, kita nggak ada bedanya dengan orang yang ke Gunung Kawi, yang ke dukun-dukun, supaya berhasil bisnisnya, supaya laris manis usahanya. Bukankah sama seperti itu? Nah, oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita beribadah, kita memberi, memang karena Dia. Kita memberikan persembahan memang karena Dia adalah Tuhan kita. Ya, dan kita adalah umatnya. Ya, jangan sampai karena kekayaan kedagingan, artinya motivasi kita berubah. Ke gereja hanya untuk itu, saudara. Bukan sama sekali. Tetapi kita beribadah karena memang hati kita ingin menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita beribadah karena memang Dia layak kita puji, kita sembah. Dia layak untuk kita agungkan. Kita memuji dan menyembah Dia. Nah, di dalam kita buka sekarang, kita baca Alkitab kita masing-masing. Saudara dimanapun berada, di rumah, di mobil, ayo kita baca firman Allah ini, ya. Dalam 2 Korintus 9, mari kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, kita akan baca pesan Tuhan sekali lagi dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan 8. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Nah, poin yang terakhir menarik sekali yang kita lihat di bagian terakhir dari kalimat ini di ayat 8 dari 2 Korintus 9, ya. Supaya engkau berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah, ini dia poinnya, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi berkat yang Tuhan maksudkan ini, ya, makanya kita katakan apa buat kita orang percaya, jangan kamu khawatir soal makan dan minum, karena burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Itu artinya hidup kita itu jangan cuma berpikir tentang soal makan dan minum, karena Tuhan pasti menjamin kita. Tetapi yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 8 bagian terakhir, kalimat terakhir itu dikatakan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Inilah berkatnya kita yang sebenarnya. Dengan kebijakan yang Tuhan kasih, dengan hikmat yang Tuhan kasih, kita bisa menanam, kita bisa bercocok tanam, kita bisa melakukan bisnis A, B, C, Z, karena Tuhan mengarahkan kita. Jadi otomatis apa yang dikerjakan oleh tangan kita akan dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang kita lakukan adalah, kita katakan ayat 7 tadi, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan kepada Tuhan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bicara tentang apa, saudara? Tentang motivasi, tentang sikap hati. Jadi kalau kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, bukan supaya kita diberkati, saudara. Ini banyak motivasi yang miring, ya.
Bukan kalau kita memberikan persembahan supaya kita diberkati, bukan saudara. Tetapi Tuhan lagi menguji motivasi kita. Makanya perpuluhan itu dilakukan dengan benar-benar tepat pada apa yang Tuhan kasih buat saudara. Karena yang kau kembalikan adalah apa yang Tuhan percayakan buat saudara. Itu dikatakan tentang motivasi, tentang sikap hati yang benar. Karena Tuhan gak membutuhkan kita uang, dan Tuhan gak membutuhkan apapun yang kita punya. Semua yang kita punya malah dari Dia. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan tentang prinsip motivasi. Motivasi hati kita. Ya, jadi kalau saudara ke gereja, membawa perpuluhan, membawa persembahan, memberi kepada hamba-hamba Tuhan, bukan karena memang engkau berhutang, saudara, tidak. Tetapi itulah kenyataan hatimu. Engkau kembalikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kau berlimpah-limpah. Ini milikmu, aku kembalikan dalam perpuluhan. Ini persembahan aku kembalikan sebagai ucapan syukurku. Dan ini aku kembalikan kepada hamba-hamba Allah, karena memang Engkau sudah pakai mereka memberkati kami. Dan itu motivasi yang Tuhan inginkan. Makanya setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah, mengenai ketetapan hati, dengan hikmat dalam memberi. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita oleh karena berkat yang diterima dari Allah. Tanpa kita meminta, Allah memberi. Tanpa kita berusaha membangun, Allah sudah melakukan itu dalam berkat-berkatnya tersendiri buat kita. Jadi ini poin-poin yang kita harus ngerti sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Sikap hati kita, ya, mencari Tuhan itu harus tulus, harus lurus. Gak boleh karena ada hal-hal yang menjadi bagian kita yang salah. Karena saya katakan di awal tadi, kalau saudara mencari Tuhan supaya aku cari Tuhan supaya bisnisku berhasil, aku cari Tuhan supaya aku mendapatkan perkenanan dalam arti berkat-berkat jasmani aku lihat, ini salah. Perkenanan yang benar adalah engkau dilayakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mencari Tuhan supaya kita berkenan dilayakan oleh Tuhan, itu poin penting. Sehingga dalam keadaan apapun kita mau tetap dekat sama Tuhan. Kalau kita bersalah kita minta ampun, dan itu poin-poin penting. Makanya di ayat 8 dikatakan sangat jelas dalam 2 Korintus 9 tadi, ya, Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan, dan bahkan yang lebih daripada itu Allah sediakan. Artinya motivasi mengarahkan Tuhan mempercayai engkau lebih lagi. Jadi mari hati-hati umat Tuhan yang sudah mulai artinya cara berpikir yang salah, ke gereja Tuhan supaya aku diberkati, mencari Tuhan supaya aku diberkati secara jasmani, secara materi. Ini kesalahan paling fatal. Ya, karena Tuhan sudah menjamin kita, nggak perlu kita khawatir soal makan dan minum, soal pakai, ya, karena Bapa memberkati kita, memelihara kita. Tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan, contoh, ya, dan pekerjaan itu diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya kembali kepada motivasi kita. Contoh kembali, saudara ke gereja ingin memuji dan menyembah Tuhan, membawa hidupmu, tubuhmu dipakai sebagai alat kerajaan Allah, karena tubuh ini adalah bait Allah. Ya, dijaga, jangan sampai mabuk-mabukan, dibuat rusak dan segala macam dengan obat-obatan. Jangan sampai terjadi. Itu namanya kita mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan itu cara yang tepat karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi, berkat dari firman Allah yang kita baca ini, Allah menjamin bahwa segala hal bahkan yang kita gak minta pun Tuhan berkati kita. Karena kembali, yang poin paling penting, mencari Tuhan, motivasi saudara bukan untuk berkat material yang terlihat secara jasmani, tapi engkau mencari berkat-berkat rohani, di mana ada kebijaksanaan, ada kesabaran, ada kelemah lembutan, ada buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22-23. Jadi nyata buat saudara, itu tujuannya. Karena apapun yang engkau dipercaya oleh Tuhan, tetapi kalau sikap hatimu salah, sikap hatimu negatif, maka tidak akan ada yang ditambahkan. Itulah makanya Matius pasal yang ke-6, ya, ayat 33 sangat jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa saudara,
Luar biasa. Kita mencari Dia, kita mencari kebenarannya, kita mencari hidup kehidupan roh. Apa yang Tuhan percayakan, itu ditambahkan kepada kita segala-gala yang lain. Tetapi kalau kita hanya mencari kepada yang namanya kasat mata, semua akan jadi sia-sia. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan demikian firman Allah. Kita buka sebentar. Yohanes pasal yang pertama, mari kita baca firman Tuhan saudara. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Dia, saudara, ini menarik ya. Tanpa Dia, maka segala sesuatu tidak akan terjadi. Nah, yang kita mau cari berkat sesungguhnya itu adalah kebenaran firman. So I say tadi, saya katakan buat saudara adalah speak bless. Perkatakan firman Allah. Pagi, siang, malam engkau mencari Tuhan, engkau beribadah, engkau mencari firman-Nya, engkau hidup dalam firman-Nya. Itulah yang menjadi kemenangan saudara. Sehingga apapun yang kau kerjakan di dalam hal-hal daging, dalam hal dunia ini, Tuhan memberkatinya. Itu poinnya saudara. Makanya begini, waktu engkau datang supaya aku diberkati bisnisku, aku cari Tuhan supaya aku diberkati dalam segala hal-hal yang aku sedang kerjakan. Aku punya usaha-usaha laris manis. Ada banyak orang pada fase ini salah, datang sama Tuhan salah, makanya banyak juga mereka yang kecewa. Karena tidak melihat, oh aku udah cari Engkau Tuhan, kok aku masih belum laris manis ini usahanya saya, ya. Lalu salahkan Tuhan. Ya, disitulah makanya awal mula iblis pakai mereka dan menghancurkan mereka karena mereka punya motivasi yang salah di awal. Ya, tetapi kalau kita mencari firman Allah yang memang pada mulanya semua terjadi oleh firman Allah itu, maka engkau memperkatakan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, apapun yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil. Itu yang seharusnya kita cari tahu dan kita gali, karena disitulah terletak motivasi kita mencari Tuhan. Nah, memiliki Tuhan dengan firman yang kita baca setiap hari, artinya kita memiliki segala-galanya. Udah segala-galanya. Karena pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Dia menciptakan, mengadakan semuanya. Karena segala satu dibentuk dan dilakukan oleh Dia. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita ini hanya tinggal menikmati sebenarnya. Jadi kalau sampai hari ini saudara bekerja, tetapi saudara terus mengeluh, saudara khawatir. Kita bilang jangan kamu khawatir, saudara. Ya. Nah, kalau sedang mengeluh berarti engkau tidak menanggap berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya. Berkat di balik anugerah Allah yang adalah buah-buah roh yang memperkaya iman saudara. Dalam Efesus pasal yang pertama, kita akan baca beberapa ayat yang penting karena saya mau saudara kembali ke firman, karena firman itu meneguhkan kita supaya jangan sampai kita salah dalam beribadah, dalam mencari Tuhan. Saat saudara dengarkan ayat ini, engkau mulai renungkan dan luruskan motivasimu untuk beribadah, saudara. Ya, Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani dalam surga. Loh, kok berkat rohani di surga? Berarti di bumi gak dapat apa-apa dong. Ada juga yang mungkin punya pikiran seperti itu. Karena segala yang di dunia ini daripada Tuhan, dari surga, maka kita semua sebenarnya tinggal menikmati. Ya, kita bekerja dengan sukacita, kita menikmati hasil kerja kita. Alkitab berkata usaha manusia tidak mencapai apapun, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya dalam menikmati, saudara. Ya. Jadi ini sebenarnya bicara tentang apa? Kembali lagi speak bless. Perkatakan berkat firman Allah. Firman Allah bangun pagi, siang, malam. Engkau perkatakan, engkau merenungkan itu pagi, siang, malam. Maka engkau seperti air yang mengalir. Apa aja yang diperbuatnya akan berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga menjelaskan demikian. Oleh karena itu kita perlu belajar mengerti. Karena iman kita, ya, iman timbul dari mendengarkan firman.
Dan ingat, iman itu tanpa bertindak adalah mati. Firman yang kita dengar itu harus digerakkan, speak bless, perkatakan terus. Dorong diri saudara untuk aminkan setiap yang engkau dengar, engkau baca, engkau aminkan terjadi. Maka dengan demikian engkau melihat perbuatan Allah nyata dalam setiap langkah-langkahmu. Dan ini yang Tuhan inginkan, ya. Jadi apa yang tidak kita lihat, ya, Allah sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Mari kita baca tentang hal iman ini untuk iman kita boleh dibangkitkan. Ibrani 11 ayat yang ketiga. Haleluya. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kembali lagi, sebenarnya ini bicara tentang ketajaman roh. Maka waktu iman saudara bertumbuh di dalam firman Allah, karena mendengarkan, engkau akan bisa perkatakan itu setiap hari. Speak bless. Dan sehingga waktu engkau cari Tuhan, memang engkau layak untuk datang kepada Dia. Karena memang engkau sudah diberkati oleh Tuhan dalam kekuatan, dalam kesehatan, dalam makan minum, dalam pakai, bahkan dalam hikmat, dalam kepintaran, dalam segala kepercayaan. Kita harus datang sama Tuhan dan sujud di kakinya untuk memuji dan menyembah Dia. Jadi itu poin paling penting saudara mencari Tuhan. Bukan untuk mencari seperti tadi, ya, supaya aku diberkati dalam usaha-usaha mata pencarianku. Bukan, karena tanpa kita minta pun Tuhan berkati dengan hikmat. Firman Allah yang kita ambil, yang kita aminkan, yang kita speak bless itu adalah hikmat untuk menata. Saudara kerjakan ABCZ, Tuhan akan arahkan langkahmu, Tuhan akan arahkan tanganmu, Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat, dan disitulah engkau akan menikmati keberhasilan dalam usahamu. Makanya firman Allah harus menjadi bagian paling poin penting bagi saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara semua. Mari kita akan membaca ayat ini. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia untuk menikmati berkat. Jadi kalau iman kita bertumbuh dalam firman Allah, kita percaya bahwa janji Allah itu ya dan amin kepada kita, karena kita adalah anak-anaknya. Ya, karena kasih Bapa itu sempurna kepada kita semua. Kita telah mengenal dan telah percaya kepada Allah, maka kita harus mengaminkan segala firman yang kita dengar. Kembali lagi, poin pertama di sisi ini yang saya mau tegaskan adalah carilah Tuhan karena Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Bukan cari Tuhan supaya engkau mau diberkati secara fisik, ya, yang terlihat secara material. Bukan, karena tanpa engkau minta pun Tuhan pasti memberkati engkau. Itulah makanya berkata jangan kamu khawatir soal makan, soal minum, soal pakai, karena Bapa di surga memelihara engkau. Tapi yang engkau harus cari adalah engkau mencari perkenanan Tuhan. Beribadahlah dengan takut dan gentar. Carilah Tuhan, beribadah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena di saat imanmu bertumbuh, rohanimu mulai mengalir, mulai bertambah, mulai berakar, mulai berbuah lebat, engkau bisa mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan dan engkau pasti berhasil. Tetap speak bless, perkatakan firman Allah, renungkan itu pagi, siang, dan malam. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi. God bless you all.